Terus sekarang 5:30 Pak Miftah Farid di MKFM, ya, guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid. Semoga Allah memuliakan beliau, menyayangi beliau, dan mengaruniakan istiqomah. Disehatkan lahir batinnya, keluarganya, keturunannya, dan kelak dijamu oleh Allah dengan husnul khotimah dan jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang menyimak lewat radio MKFM, jam 5:30 ini ada guru kita bersama. Beliau memang benar-benar guru kita bersama, ya. Silakan yang menyimak lewat MKFM menyempurnakan dengan menyimak Pak Kiai Haji Miftah Farid. Nah, dah ya. Ya begitulah. Baru ini saja, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi jangan terkagum-kagum, ya, dengan pangkat, kedudukan, jabatan, baik yang belum maupun yang sudah diberi amanah. Biasa saja, karena itu ujian dari Allah, dan mau dipertahankan bagaimanapun tidak bisa. Kalau memang waktunya Allah mengambil, ya ambil saja, ya. Lalu bagi kita yang tidak dapat pangkat jabatan, tidak usah iri dengan jabatan orang lain, kedudukan orang lain, karena ada episodenya. Walaupun satu sekolah, satu angkatan, ya pasti beda-beda lah garisnya, ya. Kalau reuni tidak usah ngebanding-banding. Masuk akabri satu angkatan, ya pasti beda-beda garisnya. Dan itu bukan karena kehebatan, karena ujian saja dari Allah, ya. Ini ditetapkan, ada yang di kolonel, ada yang di letkol, bahkan ada yang mayor udah berhenti, ada yang brigjen, itu ujian semuanya. Bukan tanda kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau diberi amanah, dia menjadi pemimpin yang adil, menjadi orang yang asidik, orang yang amanah, yang fatonah, yang tabligh, orang yang niatnya benar, sikapnya benar, perkataannya benar, tujuannya benar, yang diperjuangkannya benar, sama antara mulut, sikap, dan hati. Dan dia juga orang yang sangat bertanggung jawab, kemudian dia profesional di dalam mengemban tugasnya, dan dia bisa tabligh, menyampaikan kebenaran ini, kebaikan, kemaslahatan, sehingga manfaatnya menjadi sangat besar. Nah, dia akan diberi kemuliaan oleh Allah. Nanti ditanam di hati orang tuh, orang-orang yang baik, yang benar, ya, mencintai beliau. Tapi kalau selama diberi amanah petantang, petenteng, sombong, zolim, hanya mementingkan diri sendiri, tidak benar, dia ngaco, dia bikin kerusakan, dia membuat kezoliman merajalela, dia pasti mati juga. Sama, mau siapapun jabatannya, direktur, mau pangdam, mau kapolda, mau kiai, mau menteri, ya, itu pasti ada akhirnya, pasti ada akhirnya. Dan semua kepemimpinan ini pasti nanti akan dipertanyakan, akan dituntut pertanggungjawabannya. Aduh, berat sekali. Jabatannya tidak lama, tapi nanti hisabnya berat, betul-betul berat. Maka hati-hati, ya. Jangan petantang-petenteng. Kalau orang kasak-kusuk mau jabatan itu, kasak-kusuk, kalau Allah tidak takdirkan tidak jadi. Tapi dia ambisius kepada jabatan. Kalau Allah takdirkan jadi. Tapi, ya, ada tapinya nih, ya, kalau orang ambisius kepada jabatan, wah, dengan segala cara, dan ada takdirnya, dia bakal jadi. Cuma tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi orang yang tidak ambisius, lalu Allah tetapkan jadi, dia juga jadi. Tapi nanti Allah menolong. Nah, di antara pertolongannya itu adalah dengan mendatangkan orang-orang yang punya kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan kemampuan profesional lah.
Nanti Allah datangkan orang-orang yang jujur dan orang yang punya kemampuan memimpin. Karena tidak mungkin pemimpin bisa melaksanakannya sendiri. Allah datangkan orang-orang baik, orang-orang jujur dan punya kekuatan, punya kemampuan. Sehingga dalam menjalankan ini nanti bisa maksimal hasilnya. Tapi kalau pemimpinnya jelek, dia takdirnya pemimpin dan wah buruk, nanti didatangkan juga orang-orang yang cari muka, orang yang tidak jujur, yang nambah keburukan. Nauzubillah min dzalik. Udahlah, nggak usah ambisi kepada jabatan, ambisi itu kepada kemaslahatan, ambisi kepada kebaikan, ambisi kepada ketakwaan, ambisi kepada kemaslahatan, keadilan. Masya Allah. Ya, itu bukan tafsir tapi hanya sekedar penjelasan dari terjemah yang dibaca. Jadi kalau ada pelajaran bagaimana Om Entrum ini sekarang tidak mau menerima kekalahan, uring-uringan, marah dan tidak mau mengakui, ya hasilnya ya seperti takdir tetap terjadi. Biden ini jadi presiden, takdir ini juga dari Allah ya, tidak ada satupun yang lepas dari takdir. Tapi sekarang Allah menunjukkan sebuah pelajaran, oh yang legowo bagaimana, yang tidak legowo bagaimana, yang ya banyak pelajaran. Pertanyaannya adalah kita mirip yang mana? Ya kurang lebih itulah hikmah dari yang terjadi. Karena kalau ada kejadian kita hanya ngobrol, hanya cerita ini, cerita itu, komentar ini, tapi tidak ada hikmahnya, harus nyambung ke Allah, harus jadi amal soleh, harus jadi tawasau bil haq, harus jadi tawasau bis sabr. Jadi ada kejadian, kalau kita tidak jadi ingat ke Allah, nah, masih ingat kan? Oh ya, orang yang bicara itu ada 4, kalau ada umur besok kita coba ulang ini ya. Yang pertama, obrolan itu akan, kalau kita ngobrol, kita bicara itu kan akan memperjelas siapa diri kita. Orang yang paling bagus itu kalau cerita sesuatu harus nyambung ke Allah, karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Insya Allah besok ya. Yang kedua, kalau orang biasa hanya peristiwa. Yang tadi yang orang yang utama, pasti ciri khasnya adalah kalau bicara jadi ilmu, jadi zikir, jadi ilmu, jadi hikmah, dan jadi solusi. Nah yang kedua orang biasa-biasa, nanti ceritanya tuh kejadian aja, peristiwa aja, tapi nggak nyambung ke Allah, nggak jadi ilmu, nggak jadi hikmah, nggak jadi apa-apa, hanya riweuh segala diobrolkan. Ini buang waktu. Nanti yang ketiga adalah orang yang rendahan. Kalau orang yang rendahan, negatif. Kalau di swab negatif itu menyenangkan ya. Tapi kalau orang ngobrol negatif, mengeluh, ngerasulullah, mencaci, memaki, menghina, pokoknya nggak enak aja. Ngobrolin apapun jadinya tidak enak. Nah biasanya ini orang yang rendahan. Tapi ada orang yang lebih rendah dari yang rendahan, itu yang dangkal. Yang kalau ngobrol apa saja, pasti fokusnya adalah ke dirinya. Kalau yang utama fokusnya ke Allah, ke ilmu yang manfaat, ke hikmah dan solusi. Kalau orang yang biasa-biasa tuh fokusnya tuh cerita aja kejadian. Kalau orang yang rendahan, itu fokusnya kepada hal-hal yang negatif aja. Ngomong nggak ada yang bagusnya. Tapi orang yang dangkal, ngobrol apapun, pasti fokusnya ke dirinya. Ya saya kan dulu udah kasih tahu tuh ya ke Trump tuh, jangan mau jadi presiden. Joe Biden juga ada saya nasihat, saya aja itu persis seperti yang saya duga tuh. Saya kan ngobrol apa-apa tuh saya. Bencana alam itu udah saya kasih tahu tuh dari dulu juga. Hati-hati tuh bencana. Oh dia tuh saya itu sesuai dengan saya, itu jasa saya, ini ide saya, karena dia mah tidak peduli ke apapun. Orang yang dangkal tuh pedulinya adalah ngangkat dirinya saja. Nah orang dangkal seperti ini berbahaya. Nah jangan sampai kejadian demi kejadian hanya jadi bahan obrolan, tapi harus jadi hikmah yang
bisa jadi pelajaran dan juga bisa membuat kita jadi lebih baik. Dah gitu kayak yang pinter aja ya.